cerita tentang talk. Gua kayaknya ngomong gini, Bangku Taman ini kan orang taunya band Jogja gitu ya, band Jogja, tapi sekarang aktivitas tuh pada di Jakarta. Jakarta. Kan? Nah, lu sendiri tuh mengakui atau secara ini ngomongin gue band Jogja atau band mana tuh kalau ngomongin? Kalau di setiap manggung sih kita selalu introduce-nya band Jogja. Band Jogja kan. Bahkan tadi aja pas pas tadi kita manggung kita bilangnya pulang kampung nih gitu. Senang bisa pulang kampung. Jadi even beberapa band Jakarta juga waktu kita main di Jakarta juga kita bilangnya band Jogja. Dan beberapa maksudnya kayak media-media juga masih menganggap kita band Jogja gitu. Berarti kalau secara Jogja juga spirit Jogja menurut terutama lu yang dari awal ya di Taman ya. Itu gimana sih atmosfer bermusiknya eranya di era-era awal Bangku Taman dulu? Ya, gimana? Gue rasa dari dulu sampai sekarang sebenarnya nggak ada yang berubah ya. Maksudnya guyupnya itu tuh yang gue seneng tuh, karena gue nggak ngelihat itu di Jakarta bisa setinggi itu gitu. Guyupnya, maksudnya kayak saling membantu segala macam dan gue rasa masih relevan sampai ini dan gue nggak ngeliat itu sepanjang kita manggung tuh kita di beberapa kota gitu Jogja emang selalu spesial sih ya? Buat kita. Kalau lu berdua gimana, ada pengalaman? Nah, kalau dia kan yang baru nih, maksudnya di Jakarta nih. Udah informasi yang gue belum tahu ngeliat lu Jakarta, kan? Gua gimana ngeliat. Lu ngeliat Jogja secara umum dan spesifik gimana scene musiknya? Kalau gue kan ngikut Bangku Taman di 2006 2007 lah, era-era itu mulai additional Bangku Taman sama Irwin sama Didik. Kalau ngomongin Jogja memang ya spesial buat Bangku Taman tuh di Jogja, karena selain guyup, untuk komunitinya sendiri agak beda dengan Jakarta, Bandung ya. Maksudnya sini lebih kayak nyampur sama seninya gitu loh. Kuat, dia lebih explore-nya tuh lebih berani gitu. Jadi banyak yang hal-hal baru. Band-band Jogja tuh punya ciri khas sendiri gitu. Dibandingin Jakarta juga sama Bandung. Jadi ya punya ciri khas aja. Nggak tergantung sama tren sih ya. Jadi kadang apa yang ada tren di Jakarta sama Bandung, Jogja beda sendiri. Itu yang bikin menariknya tuh itu gitu. Iya, gue emang kalau gue kan masuk Bangku Taman tuh tahun 2014 lah ya. Itu emang udah lebih banyak di Jakarta. Dan waktu itu emang banyak panggungnya sama band-band di Jakarta lah ya, kayak After dan angkatannya itu. Tapi ketika waktu itu sempat main di Jogja di Sanata Dharma juga. Oh iya. Iya kan? Pertama kali gue main di Jogja Bangku Taman ya emang suasananya beda, lebih homey sih sebenarnya. Jadi peran Bangku Taman yang ya gue pikir karena mereka emang cuma anak Jakarta yang kuliah Jogja terus manggung terus akhirnya pindah lagi gitu. Enggak, ternyata besar banget. Jadi ketika main di situ kayak ya cuma masih kenal sama Mas Oji, terus Mas Oji adiknya Mas Bufi gitu. Padahal tokoh utama ya kan. Padahal mereka bukan dari skena misalnya ya indie pop lah, maksudnya kayak bandnya aja Mortal Kombat gitu loh. Terus akhirnya ketemu sama yang muncul yang baru kayak Girl Gang lagi gitu. Jadi ternyata benang merahnya tuh masih ada nih, dan itu emang beda lah. Kalau di Jakarta mungkin kalau satu bandnya udah nggak main lagi udah putus tuh, terus hilang lagi, akhirnya muncul lagi komunitas baru. Tapi kalau di Jogja dia masih ada benang merahnya dari masing-masing si band, masing-masing tongkrongan atau komunitas lah gitu. Kalau dari awal Bangku Taman nih, waktu lu bikin Bangku Taman di sini itu akan ada tongkrongan studio-studio tuh. Gue belum di Jogja waktu itu ya. Jadi kita kayaknya selisih ya, gue masuk Jogja. Gue cabut. Oh gitu. Tapi namanya kan masih Bangku Taman gue ya di zaman indie pop lagi gede-gedenya kala itu ya. Sekarang ya masih ini juga, itu ya udah terdengar lah main Jakarta kan berapa kali juga di tahun segitu kan. Gue nonton. Lu ada di circle yang mana tuh istilahnya itu? Ada misalnya anak-anak Black Rose, ada anak Panda misalnya. Ya, sebenarnya sebelum akhirnya gue bikin tongkrongan di sendiri gitu. Awalnya juga gue ya sering nongkrong di mana-mana. Maksudnya gue ingat gue dulu pernah diajak nongkrong sama ada band metal tuh namanya Brutal Corpse. Ya, nongkrong di mana gitu kan. Studio ya. Drummernya masih Yoyo Segido. Ya dulu tuh gitu. Banget tuh tahun 96 97 lah. Gitu. Terus main skate gitu.
terus kenal sama anak-anak skinhead, sama Mas Kucing. Oh iya. Diajak nongkrong di Leros, di Ronto Wijaya, di mana termasuk Saida gitu, jadi kenal gitu. Dan sampai akhirnya kayak somehow ini kalau sesuai musik gue kayaknya gue harus bikin tongkrongan sendiri deh gitu, karena biar obrolan nyambung segala macam. Akhirnya temen-temen awal Bangku Taman yang kita nongkrong ini, ya mereka akhirnya bikin tongkrongan sendiri namanya Common People di UGM dulu, di Boulevard situ. Udah deh, jadi tapi maksudnya di era itu yang lu bisa bilang itu apa, scene indie pop ya, apa scene iya apa? Dulu indies gitu istilahnya gitu ya, indies lah. Karena kan itu sebenarnya budaya itu kan budaya tongkrongan Jakarta yang belum ada di Jogja gitu. Yang sebenarnya orang lihatnya juga nih apa ya, dandanannya kok beda sama gua gitu kan. Kalau tongkrongan punk kan jelas. Ya udah pasti pakai piercing apa gitu, teridentifikasi. Metal juga gitu. Cuma indies kan kayak gue ngeliat kayak anak kampus biasa tapi kayak bukan gitu-gitu. Nah, akhirnya kita bikin di situ dan enaknya ya karena kita musiknya sama, akhirnya semuanya juga aktif, jadinya kita kayak inisiatif bikin gigs sendiri. Waktu itu belum ada duit, jadi bikinnya studio gigs, kita patungan sampai akhirnya semua orang tahu, Nuki tahu, Oji tahu, siapa tahu gitu. Akhirnya sampai sekarang lah gitu. Oh itu berarti apa, Common People bisa bilang dari awal. Iya, boleh dibilang emang saat itu semua nggak ada, kita yang mulai. Udah tapi mulai dulu aja gitu. Anak-anak indies gitu kala itu tuh emang udah banyak tapi belum terkumpul, apa udah ada tuh bisa ketemunya teridentifikasi gimana tuh? Nah, keluar kandangnya itu gimana tuh? Ini gue belum tahu cerita ya. Cuma si drummer gue Dedik, dia bikin gambar Parachute ya, apa bandnya dia? Parachute apa ya? Iya kalau nggak salah itu deh. Dia sebenarnya sebelum Bangku Taman dia punya band dulu gitu. Dia bikin semacam ilustrasi. Buat lo yang suka Britpop, ini disebutin bandnya Oasis apa gitu-gitu. Kalau lo berani datang tongkrong di sini Minggu jam segini, di awalnya tuh gue lupa tanggal berapa. Kayak ajakan tahun gitu. 2000 ya. 90-an ya. Iya. Poster itu seperti fisik. Di poster, terus itu difotokopi, kita tempel di kampus, di kantin, di mana, di studio segala macam gitu. Terus ya udah, terus gini. Emang ada yang nongkrong ya? Ya nggak tahu lah, kita nongkrong aja, kita aja tungguin. Iya. Dan nggak taunya pas tongkrongan pertama itu banyak banget yang kayak 30-40 orang lah. Bilang, oh ternyata gini-gini model-modelnya ya. Tampilannya gitu. emang tampilannya udah ya Alex ada yang gitu, udah begitu, Jarvis, gitu, ada yang udah Adidasan, ada yang gimana, cuma ada yang kayak masih biasa nongkrong ajak ceweknya gitu-gitu kan. Ya udah akhirnya ya sebenarnya kayak jadi ngobrol biasa aja, karena kan nggak teridentifikasi kan, bukan kayak tongkrongan biasa, jadi ya udah ngomongin. Kalau metal ada pakai patch misalnya. Iya, lu suka apa? Lu suka ini gitu. Itu hari pertama kita nongkrong tuh kayak gitu, bahasnya musik segala macam gitu. Sampai akhirnya terus ada yang si Widi lah tiba-tiba ikutan nongkrong. Lapak kaset gitu kan. Beli kaset. Wah, ini. Udahlah. Jual kaos segala macam, wah jadi tempat jualan jadi. Tapi ya menarik. Tapi gitu, belum ada gig ya? Belum ada gig, zaman dulu belum ada. Jadi nah ini masih campur gitu ya? Ada mailing listnya tuh, selalu inget gue. Iya, mailing. Common Jadi People, kita People. Yahoo Messenger. Jadi kita beberapa kali nongkrong, kalau nggak salah tuh 5-6 kali lah, sampai akhirnya udah solid. Guys, ini kayaknya malah dulu itu belum ada band. Jadi band pertama itu masih Bangku Taman, Shine NC kalau nggak salah yang spesialis Radiohead, sama Strawberry Pop yang blur banget gitu. Jadi tiga ini nih akhirnya kita sepakat yuk bikin studio gigs yuk. Ya udah, yang main 3 band ini terus ditonton sama yang nongkrong itu. Dulu 30-an, 50-an. Gue ingat dulu di studio Simfoni deket KPN tuh, gue inget banget tuh. Di situ kita bikin studio agak gede, terus ya udah kita bikin ya biasa, minum segala macam, nongkrong, udah gitu sampai kira berapa kali bikin. Sempat pindah juga ke ada kafe internet gitu, gue lupa lah di daerah mana. Udah sampai akhirnya terus bikin, sempet 3 kali bikin kalau nggak salah. Sampai akhirnya terdengar sama orang luar kan, ini apa nih? Oh ternyata ini gitu.
ya jadinya gitu sampai sekarang. Itu mungkin gua rasa kenapa bisa segede itu karena secara musik mungkin lebih Lagi gampang tren-trennya juga diterima kan? ya Lagi tren-trennya gitu juga karena kan? ini agak sedikit nyaru sama musik-musik yang ngetren di kampus pada saat itu grunge, Grunge, ada juga U2 segala macam gitu yang which is itu pop kan ya, namanya pop yang gampang banget diterimanya gitu ketimbang punk gitu. Jadi ya akses pertama kita untuk bisa manggung selain di komunitas kita itu pasti acara kampus. Ya, kalau lu Pak sama apa dengan scene indie pop lu dengan scene indie lu punya perkenalannya gimana, punya pengalamannya? Nah, Misalnya ini lagi ada di Jakarta nih gimana skena Bekasi. Ini kan di Jogja kan? Iya, Nah, kalau lu dulu tahun itu lu dulu di mana? Jakarta, gue waktu itu di Jakarta sih. Jadi kalau di Jakarta tuh ada main tuh ibaratnya udah generasi kedua ya setelah Poster. Iya. Setelah Poster tuh ada Store and Club. Ada Iya, ada Gwenny, Iguana ya. Iya, Iguana kafe dangdut lah pokoknya, Iya, kafe dangdut. dangdut. Akhirnya satu minggu disulap jadi kafe ini. Iya, terus Nirvana, Sentral, ya. ya. Nirvana. Hotel Nirvana. Sentral tuh Marimba. Marimba situ, terus ada lagi apa GM 2000 tuh di depan Tahu ya? PT Javu, Ika. gua di Oh iya, Javu ya, dari Iya. Javu. SMA itu gue di situ. Iya. Terus gue sama Mada kenal di situ. Iya, gitu. gua- Karena gue rumahnya dekat Di sama Mada. tongkrongan itu berarti? Iya, jadi gue sama Mada rumahnya dekat. Terus gue kebetulan gue beberapa kali main manggung di situ. Terus kan karena rumahnya sama-sama di Bekasi, baliknya nunggu bis sama lah ya. Wah, Barengan. ketemunya akhirnya barengan mulu, ketemu ya Ternyata udah. rombongan Bekasi tuh banyak banget. Jadi akhirnya Berarti ketemu di gigi gitu Di ya? gigi gitu, iya. Itu pasca Air Poster kan? Berarti Pasca Air Poster, 2000-an iya. ya, 2000-an Di situ. awal. Mada tuh main sama Twinkle nama bandnya gitu. Staples Lu apa band? Staples dulu gue Band apaan? ada Robopop namanya, bawain pop. Memang pop ya? Iya. Boy pop. Tuh, Bawa pop. namanya Kalau gua Robopop. Robopop. Kalau gue dulu Space sama Oh, Space, Iya, Space. Space, itu lah. Neighborhood, my neighborhood. Mana banget, iya gitu. Terus lu habis itu lu berdua nonton pertama kali Bangku Taman tuh kapan, di mana dan gimana impresi lu nonton? di GM kayak pernah ketemu gua. 2001. Iya, di GM 2000. CM itu yang di Blok M kan? Iya, dekat hotel apa? Deket Park dulu. Oh iya. Oh iya di situ ya. Deket Yang Park. 2000. Enggak, Ada dekat Classic kantornya Rock. Prambors dulu. Hotel Classic Rock kan? Iya, iya. Di Melawai Iya. kan Classic Rock. Kan Classic Rock di ininya di Blok M yang dekat terminal. Itu Lipstick bukan. bukan Lipstick kalau di toko GM lagi tuh. PT Ika. Oh, PTIK. Iya itu di situ kan. 2000. IM kan. CM iya, maksudnya udah gua agak blur juga era itu kan. Iya di situlah. Itu nonton lu pertama kali, gimana cerita? Kalau gue 2000 malah gue sih agak mudahan ya 2007 pas launching di Kekun launchingnya Gears of the Soul. Iya. Album itu. Karena di Jakarta tuh sebenarnya yang bawain Stone Roses tuh nggak banyak karena gitarnya susah gitarnya. iya, jago, harus iya, jago ya. gitarnya. Yo, Harus iya. jago. Iya, jadi Harus kalau ya. nggak ya udah kalau nggak misalnya ya Valve pakai keyboard atau The Cure yang standar Iya, lah iya. gitu. Pokoknya Stone Roses udah jarang lah. Susah harus jago banget tuh. Nah, kebetulan pas bangun tahun nih ada band Boys Stone Roses nih cuma bertiga lagi. Gitu. Tapi itu udah liat ini band-band Jogja nih gitu. Iya, karena waktu itu kayak ya gue denger lagunya kayak dia soundless banget dan Nah. bilangnya emang mereka dari Jogja Si Born gitu. the Disco Born the udah, Disco ya ya kan? kan. Bau-baunya kan ya. Gitu. Akrabnya dulu malah di Park ya, Cum ya. Yang Iya. Nah, di era itu baru lu Baru pada ngumpul tuh, Iya, Park. jadi kalau di Jakarta Bangun Iya. Taman tuh justru aktifnya pas lagi di skenanya 2003, Park era gitu. Park ya. Skena. skena. Thursday Thursday Riot lah Riot, tuh iya. kompilasi itu. Ada di situ. sama Ya. Freddie Emin Hell. Radi Eminel ya. Terus lu akhirnya merekrut gua temen lu ini jadi band dan perubahan formasi itu gimana cerita? Ya pastinya karena kebutuhan ya. Jadi waktu itu ada kebutuhan gue manggung karena cuma bertiga, terus kayak gue lupa kenal dari mana ya. Di Evox lah. mana? Enggak. Oh, Evox. Kalau gue nih Kalau Evox. di Evox sih. Oh, iya? Iya. Punya Mangga. Tur Mangga ya? kan awal-awal interconnection tuh gue sama Leonardo. Di sini ya di UGM ya? Ringo. Oh, yang di UGM. Impeccable. Ya pokoknya kan tur bareng. Pokoknya Tur Evox gara-gara nongkrong, udah. itu. Terus latihannya juga studionya sama gitu. Iya. Kayaknya itu Bagus sih itu maksudnya kenal dia karena nongkrong di Evox, kenal Mada Angga. gara-gara Angga Pesol Air gitu. Jadinya ya udah ada kebutuhan kayak gue mau ngerekrut keyboardis dulu deh. pertama keyboard. Jadi main keyboard. Terus pas Dedik drummer gue dulu nggak bisa, ternyata gue sama dia kayaknya lebih ke tour sih. Ketemu lagi, ya? lagi bukan kebutuhan rekaman sebenarnya awal, jadi emang kebutuhan manggung aja. Gue butuh ini akhirnya kenalin. Nah, setelah pakai formasi ini terus lu tetap berkarya kan? Iya, Bikin apa? iya. Itu
ada yang berbeda dengan formasi sebelumnya dengan teman-teman ini di mana tuh dari bisa racikan musiknya? Ya jelas kan? beda lah. Ya, Maksudnya apa namanya, gaya mainnya kan sama drummer gue yang lama pasti beda. Terus ada banyak masukan juga karena si Uta kan lebih ke reggae banget nih. Jadi ada gaya permainan yang ini kayak bagus nih gitu, yang beda gitu. Bukan berarti menafikan yang lama ya, cuma style ini kayaknya lebih masuk ke gue. Mada juga gitu, ya serba bisa lah dulu dari main keyboard, bass, krecekan segala macam. Main alat apa aja. Dia dulu sebenarnya pengendali massa dulu deh. Crowd tuh iya, Best jadi kalau lah, kalau bangun ada taman ininya, bestnya ya. kalau Pimandis deh best. Pimandisnya. Jadi dia yang stage dive gitu loh kerjanya. Udah gitu aja, gue bayar buat itu dulu. Gitu, jadi ya ini menambah warna baru aja sih buat Bangku Taman gitu. Terus di era dulu juga gue kalau ngeliat di pop kan apa istilah Big Four-nya ya buat gue ya nggak Big Four juga sih. Saya ada kalau di acara itu posternya itu ada Jakarta ya rumah sakit gitu, terus ada ya Planet apa, Bumi, Planet Bumi gitu, terus Pistol ada Air. Pistol Air satu. Itu Bangku Taman juga maksudnya dulu relasi di era itu dengan generasi itu gimana? Termasuk lo ini kan juga main sama Pistol Air juga sekarang. Iya, itu ya. kan funding awalnya lah ya kan. Gue inget banget tuh, lah di Jakarta. maksudnya ya gue sih udah ngefans sama rumah sakit dari dulu ya, sama Pistol juga dari dulu. Gue inget banget perkenalan gue sama rumah sakit di panggung justru ketika gue nggak bawain cover. Jadi di 2001 di GM itu gue justru main sama rumah sakit sama La Luna. Jadi ada La Luna itu zaman dulu itu masih featuring kan, lo bayar kan kalau main kan, masih bayar. Jakarta masih gitu. Nah gue udah diundang itu justru udah guest star gitu. Jadi Bangku Taman dulu, La Luna baru rumah sakit. Nah dari situ, dari situlah gue nonton gue. Dari situlah gue ketemu sama ya, kenalan sama mereka gitu. Akhirnya kenalan, dari Jogja ya, di Jogja emang ada skenanya ada nih gitu. Akhirnya mereka manggung, dari situ gue dapet kontaknya. Dulu masih Indrameng kan. Dari situ akhirnya mau dong kalau kontak kalian mau ke Jogja gitu. Akhirnya gue kontak, udah. Akhirnya mereka akhirnya sering menukar aja. Gue main ke Bandung, rumah sakit main ke Jogja, lalu Rumah sakit main ke sering Jogja. main ke Jogja era itu ya? Dulu lumayan sering. Kalau gue agak tiap weekend tuh emang ya belum ada medsos kan. Gue penonton musik kan dulu kan. Zaman Poster Cafe dulu itu Poster Cafe kan. Metal aja gue tonton kan, cuman kayaknya leher gue cengklek nih, nggak cocok metal ya. Punk terlalu brutal nih. Gue ketemu nonton. Gue mau speed pertama gue Pure Saturday di Gonzaga. 9 berapa ada dua. Iya ada Coil gitu tuh pertama gue ini kayaknya gue di sini aja deh. Iya. Dan kayaknya orang tuh lebih appreciate karena dulu kan kalau acara apa indies misalnya di poster gitu. Namanya lu band indies tuh lo mesti terlink sama lu mau cover apa nih? Iya. Gitu, Ada pasti. bahkan dulu di posternya ada cover ini ya kan. Ini Paul gitu ya. Lumpy The Cure. Betul gitu. Nah, yang menariknya ketika orang kenapa appreciate Bangku Taman pada saat itu kita udah bawa lagu sendiri gitu kan. Rumah sakit juga bawa lagu sendiri, La Luna bawa lagu sendiri. Nah, dari situlah kayak ini something ini nih. Jadi kita banyak dapat kenalan pada saat itu justru lagu sendiri ya keren gitu. Nah itu kan ngomongin scene masih zaman analog ya, dulu zaman segitu kan zaman masih itulah ya. Sekarang udah ada medsos, udah digital, dan lu juga masih sangat update dengan scene musik hari ini kan. Itu polanya gimana menurut lu hari ini tuh oke dan kurangnya apa menurut lu yang mengalami di era itu main band ya? Lebih kurangnya gimana nih? Yang jelas anak-anak sekarang itu bagi gua udah paling gambaran ideal menurut gua. Ini kalau bagusnya ya, mereka dapat kemudahan, referensinya banyak, akhirnya bisa mengeksplor soundnya sedemikian rupa, alat teknologi rekaman juga bagus, keluarannya juga bagus gitu. Jadi emang itu ya berbanding lurus lah dengan apa yang mereka hasilkan gitu. Misalnya kayak lihat Girl Gang atau siapa gitu. Cuma mungkin kelemahannya adalah somehow gue belum bisa menemukan relasi antara keterkaitan antara band Bandung, Jogja sama Jakarta yang kayak dulu gitu. Jadi mungkin ya kayak karena ketemunya di panggung ya. Jadi jarang nongkrong udah gitu. medsos udah bisa ketemu. Jadinya begitu. Jadi ya menurut versi gue sih itu belum bisa dibilang satu hubungan yang hangat ya. Gitu. Jadi nggak yang
kenal secara fisik kan Iya, lebih enak. koneksinya nggak langsung. Kalau dulu karena kan kita virtual. semua ngiter gitu, miskin gua Kalau nggak nongkrong nggak manggung. Iya, jadi kayak ya mungkin itu ketemu yang basa-basi hilang ya. doang gitu Jadi ya. itu yang hilang menurut gua, jadi hubungan kekerabatan itu karena mereka sering manggung. Iya. Jadinya ya gitu. Kalau lu gimana ngeliatnya? Sama sebenarnya. Jadi kayak kalau yang sekarang sebenarnya dari skill oke banget. Mereka udah tahu sound juga. Masalah alat pun udahlah nggak usah ditanya ya. Sekarang udah gampang gitu. Cuma ya itu sama ya bener kayak Acung bilang, kayak satu sama lain nih kayak masih bingung kalau ketemu tuh kayak nggak guyup kayak Akhirnya jadi nggak mulai kayak- dari mana ya? Iya, Iya. kayak saudara gitu ya. Jadi kayak basa-basi aja kalau ketemu tuh. Yaudah gitu. Bahkan kayak pemandangan dulu yang nggak ada sekarang tuh, biasanya kita kalau abis manggung tuh sering nongkrongnya, justru Iya. manggungnya Nyarinya sebentar, itu. nongkrongnya lama, Nyarinya sampai jam itunya. 12 gitu kan di tempat acara ya. Kalau sekarang kan nggak habis manggung pulang, Udah ya masing-masing. chat dikit pulang gitu. Oh dulu nggak ada, makan bareng udah nongkrong di mana? Blok M tuh Mahakam gitu kan, Gultik. Gultik Iya, udah iya. makan bareng itu. Sekarang Bubur itu sih, karpet, jadi bubur karpet. ke apa namanya, kekurangannya itu. Itu ya. Nah balik lagi ke Baku Taman. Baku Taman nih sekarang yang terbaru bikin apa ya? Kemarin sempat ajaib juga tuh bikin instrumental. Oh iya. Eksplorasi bagaimana lagi nih saat ini yang lagi lu kerjain? Ya ini sih kayaknya bulan November Desember tutup tahun kan, jadi emang kita mau buka session kita yang dulu pernah kita rekam. Kita kan pernah ngerekam beberapa session juga, beberapa rekaman juga. Ini lagi nyocokin jadwal kita masing-masing, mau ke studio rekaman untuk workshop lagi gitu. Mudah-mudahan sih ya tahun depan ada something new lah gitu. Kejutannya masih rahasia pasti ya, namanya Masih kejutan ya, rahasia, lah. iya, Tapi kita- pasti ajaib-ajaib lagi nih di Belum luar tahu nalar. nih tiba-tiba iya. Soalnya gini. Tergantung mood aja nih tiba-tiba. Enggak, soalnya Tapi gimana proses lu? ini agak bahaya sebenarnya. Kayak kita kemarin mau latihan gitu. Kita tuh harus ngerem karena ini fokus ya latihan buat si Wild Ground Karya ya, baru nih. misalkan Oh, gitu buat buat acara festival gitu. Karena kebiasaan kita kalau latihan tuh mesti dapat lagu, jadi malah bikin lagu gitu, jadi nggak Malah nggak- fokus. malah nggak- Iya malah nggak fokus. Iya Setiap lagi. lagi dan si Manda ketemu kunci udah baru deh gitu nih. jadi nggak latihan buat manggung, nah kayak gitulah. Itu bahaya gitu. Nah ini mesti dicari waktunya bener-bener ya. Emang kita ya udah nih pokoknya latihan ini harus fokus buat rekaman misalkan gitu, nyari materi ya kayak gitu. Tadi lihat kan tadi sempet ngomong nyocokin waktu kan. Emang di luar band pasti lu sibuk semua kalau Ya, gua tahu lu sibuk. di media. Ini abis dari Jogja mau ke Manila langsung. Makanya lu apa aja sibukan lu sekarang? Gue sekarang di aplikasi lah TikTok situ. Oh. Iya, jadi ngurusnya Southeast Asia ya. Sebenarnya masih hubungan sama musik juga. Gitu, tapi ya itu harus muter-muter negara gitu buat Iya. Masih ngobrol. keliling-keliling ya, Iya. sibuk ya. Keliling. Itu bisa dibilang apa ya, ngebandnya juga kadang waktunya keteter sama Iya, kesibukannya. bener. Jadi mesti kayak yo-yo hari ini kapan ya manggungnya, kapan latihannya gitu. Kalau yang di luar lu punya band lain lu ada lagi proyekan? The James. Ada gue Sama main dia sama Jeng. City Jengs gitu ya. Ya. Ngeri juga itu kan. Lalu apa? Dap? Kalau gue ngurusin CSR perusahaan tambang nikel. Ngeri kan? Ngeri. Ngeri banget ya. Itu deh. Ngeri. Kerjaannya Itu harian tuh, itu Iya. kesibukan harian ya. kesibukan harian gue itu. Ya gitu deh, ngurusin CSR, ada ini oh yaudah gue kerjain. Kalau bandnya ada bangku, ada Sama Pestol Air. pesta air. Terakhir main kemarin nih Pesta Pora ya. Pesta Pora. Iya, Iya. sama sekarang lagi coba megang-megang band aja. Apa Ngatur-ngatur band. Manager manage seaside ada. ada Boleh band Seaside. Oke, itu sama apa? Sama siapa? Hans. Di Hans. Skemanenan. Gitu. Sama Lennon ya. Terus apa namanya? Kalau Pesta Air gimana sekarang? Pestol Air sebenarnya lagi project ada kompilasi punk ya. Oh apa Young Offender? Young Offender itu ada Tribute kan? Terus sama kita Pestol kan main Air. di Iya. tribute-nya Pestol Air, Iya, oh, kompilasi. Iya, itu gue baru dengar. Nah itu kalau gue nggak tahu sebenarnya itu proyekannya. Iya, jadi Pestol Air kan mau berapa tahun? 30 tahun atau Iya. apa gitu. Jadi dia mau bikin album tribute, kompilasi. Nah, dikumpulin lah teman-temannya termasuk Bang Utama ntar mau. Main lagu Pesta Air ya. Mm-mm. Tuh. Ini juga ya kan. Susah.
kayak gitu deh. Susah. Abang-abangan deh, Tapi abang-abangan. kan iya bang banget. Iya. Pertama kan maksudnya bisa dibilang ya. Pionir lah, Teh. Kan sempet zaman ini kan dulunya pang nih dia. Iya. Ini jangan mau jadi Jadi indies. indies. Tapi yang gue temukan menarik tuh dari band-band seangkatan kita gitu ya, kayak Pistol Air, Planet Bumi apa gitu-gitu yang masih ngeband. Gue salutnya tuh mereka sebenarnya nggak mencari tujuan untuk kayak pokoknya gue ngeband mesti sukses mesti jadi ini top of the enggak. world lah ya. Kayaknya enggak ya, mereka ngeband kayaknya emang bener-bener kangen pengen ngeband, pengen memuaskan fansnya gitu aja udah. Dan itu gue Di salut band ya ini gitu. tetap ada gitu Meskipun nggak manggung-manggung gitu atau manggungnya cuma di gigs doang, menurut gue nggak ada masalah. Justru itu kayaknya lebih fun deh menurut gue. Kalau lu tadi kesibukan lu belum dicerita di luar di media lu gimana di PH Ya di Popo hari apa aja ini. yang lu kerjain yang jadi tanggung jawab lu lah. Oh kalau gue sih sekarang lebih palu gada ya. Jadi kadang gue nulis juga, kadang gue ngurusin komunitas juga gitu-gitu. Lebih itu sih. Dari si apa Pop hari ini ya. Mm-mm. Terus apa namanya? Gue mau tanya tentang kemarin impresi setelah main di Cherry Pop. Wah, Kemarin gimana nih menurut lu dari satu-satu dari lu dulu dah? Iya. Gue pertama kali ngelihat Southern Beach Terror. Itu di situ. Selama ini cuma. Oh iya. Iya, Oh, itu lu baru cuma sekali ya? kali itu. Apa Oh iya. mitologi, Mitos. Oh iya, tak? Iya iya. Gue Oh, biasanya dulu liat nggak? YouTube kayak dengerin Jack the Ripper nih dulu terus ada Proud. Tapi live itu baru liat. Itu Iya. sih kayak. Lani main. Iya. Pakai wig ya? Terus Sik juga. Oh, lu baru pertama Dulu nonton? udah pernah sih, cuma yang sekarang nih kayak bener-bener wah ini nih bener scene Jogja. Jadi bener-bener aneh apa ya kalau di Jakarta kan emang scene-nya ya ada yang new wave dan musiknya agresif gitu. Kalau Jogja lebih artsy aja semuanya. Gitu. Six juga Iya. ajaib juga itu. Iya, ajaib. Formasi baru juga itu, formasi pertama kali juga Iya. itu. Yang kemarin main. Bener ajaib lebih seni lah. Lu Dap, jadi Kalau- kemarin gimana? Cherry Pop gua takjub sama lu bisa aja nemu tempatnya di situ gitu kayak. Iya lagi, gue juga. Iya kan lu kayak. Gue juga mau "Hah? jawab itu lagi." Yakin di sini tapi jadi kayak wah gila sih ini. Tapi iya. Menurut gue sih kayaknya lu ini dah, tuh harus save tempat itu Iya deh. sih. Kayak tempat-tempat kayak kemarin gitu tuh kayak- Gonoginnya lumayan rempong juga. Oh. Biasa warlock. Oh iya. Orang lewat gang-gang itu ya. Ngurusin itu agak lumayan makan waktu Iya. dan energi, tapi ya alhamdulillahnya ya kejadian lah di situ Konsep kan. kayak gitu kayaknya memang harus Gua ini suka deh. sih. Harus Dari dibikin gua lagi tuh gitu. kalau gue pribadi ya kan teman-teman juga kesana ya. Gue pribadi tuh gue kesana lagi glamping sama Sony sama keluarganya. Sony Widya. Jadi gue gitu. sini main sini bawa anak. Kan gue di sini ada tempat asik. Iya. Terus gue, wih asik juga nih bikin ini itu pandemi di tengah-tengah lah. Pokoknya di tengah-tengah kering pandemi itu sepi banget. Nah gue kesana terus ada teman-teman ya Gatuk, teman-teman yang ada di Cherry Pop juga ada tempat tuh asam. Gue tahu sudah kita sana. Kayak bagus deh. Apalagi mungkin next time misalkan dibuat ala-ala Woodstock kecil-kecilan gitu, ada tendanya buat nginep, itu seru banget. Nah, kayak kalau lu dulu itu kemarin gimana ya? Cherry Pop lo tadi belum cerita nih. Iya, gue Lu terpukau nge-DJ sama. juga kan kemarin? Iya, gue terpukau suasananya aja sih. Suasana yang emang udah lama nih Bangun Taman nggak menemukan suasana main di outdoor seperti itu ya. Ya Adem aja ya, Cum, ya? Band-band Jakarta kan kalau manggung ya udah cuma tanah lapang, Iya. udah gitu segitu, udah paling atau di tempat di indoor segala macem. Ruang-ruangnya tuh udah kebaca gitu. Tapi yang kemarin tuh kayak nggak kebaca gitu. Gila, ada kayak gini ya. Jadi itu jadi menambah energi gue kan buat kayak ini Jogja harus kayak gini lagi deh gitu. Harus terus ke Jogja gitu. Nah, apa itu yang kemarin nih, yang terakhir nih, harapan lu buat Cherry Pop tahun 2024 nih, insya Allah kita gelar lagi. Lu bayangan lu gimana supaya lebih Ya tempat oke lagi pas? sebisa mungkin jangan berubah. Gue tetap Oh iya, lu di situ. seneng banget Gue berarti. seneng banget. Iya, tempat kayak gitu ya. Tempat di situ. Kalau bisa gue nginepnya juga di Langsung daerah situ itu ya? juga. Iya, Jadi lo bukannya enak. ditawarin kemarin nginepnya di Enggak, situ gue nggak enggak ya? ditawarin. Kalau mau di situ aja. Berarti kayaknya gue tawarin band-band. Iya. Beberapa band ada di situ. Gue juga. suka soal di situ, Ada apalagi brandingnya itu. dibuat bener-bener. Maksudnya lebih gini sih, terkonsepnya tuh lebih kayak ngacak band-bandnya tuh, kocok band-bandnya tuh lebih. Oh misalkan di panggung yang sebelah sini sisinya lebih folk, yang di sini lebih rock, lebih apa gitu ya. Nginepnya di situ ya, ada tendanya, cakep tuh. Ada. Kalau kemarin kan kayaknya masih agak Iya, masih iya, nyampur ya masih gitu. di-blend. Besok-besok kalau emang tertata dengan baik, jadi orang ada preferensi. Oh kalau gue yang panggung yang gini, Di musiknya sini, di sini ya. panggungnya. Kalau yang lebih gini, musiknya kayak gini gitu. Terus itu bagus sih menurut gue. Lu Sama banyakin kayak tempat
buang sampahnya juga sih ya. Jadi kurang-kurangnya ya. iya, jadi kayak masih ada yang suka sembarangan aja tuh penontonnya. Lu pernah manggung di mana, peristiwa apa mungkin ada yang konslet, ada yang rusuh apa gitu. Oh ya itu. Gue Muara Bungo sih. Di mana tuh? Iya sih Muara Bungo ya. Muara Bungo tuh Palembang ya? Palembang ya? Palembang tuh. Iya. Lampung Palembang, Sumatera begitu. Iya, Gimana iya. tuh? Wah, gimana tuh tak ceritanya tak? Lu ikut gak sih? Ikut hujannya Ikut bawa ya? angin. Iya, kan. hujan deras. Pokoknya gue kagetnya tuh masuk hutan. Ini bayangin ini panggung terpencil ya, daerah terpencil pokoknya deh. Masuk hutan, tiba-tiba Masuk lu hutan. ada kota. Ada kota. Kita udah cek sound, hujan deras. Akhirnya acaranya nggak jadi pakai sound itu, kita Iya. Mainnya main di emperan toko di gitu. emperan Padahal udah ada gitu. stage panggung segala macam Terus karena yang hujan nonton nggak. pada gitu pakai payung kayak gitu. Jadi akhirnya kita manggung di depan Hypermart apa Hypermart, sih? Iya ya. itulah. Di situ manggungnya. Lu jauh-jauh men, udah dari Jakarta manggung di Itu situ. cuma satu tempat doang, nggak ada berapa Nggak titik. ada, Nggak itu ada, cuma udah. itu doang. Gig itu berarti. Ya. Ini sebenarnya bukan Apa gig ya. event, apa Itu event? Urban Geeks Iya, namanya. waktu itu. Ya gitu Sponsor, jadinya. Heeh. Oke. Wes cukup, nanti gua foto. Lu ada mau ini nggak ceritain apa lagi lu promen nggak? Gua ini pokoknya gua foto-foto terus Oh, iya, mana, iya, background iya, mana iya. gitu. Ada yang mau lu ini nggak? Ya sebenarnya sih harapan gue Jogja udah mulai banyak festival lagi. Yang pastinya gue suka banget Jogja karena festivalnya itu dipikirin banget. Ya. Konsepnya benar-benar dipikirin banget dan itu yang bikin gue sebenarnya jatuh cinta, pengen balik lagi ke Jogja. So, lu ada bayangan lu tinggal di Jogja lagi keluarga apa udah di Jakarta kayaknya? Anak gue sekarang lagi TK kan. Ya mungkin ntar pas SMP gue sekolahin aja Boleh Jogja. bisa. Biar gue bisa ke Jogja gitu kan. Pelan-pelan lah itu agenda. Lu ceritain apa lu sampein nggak, apa lu promo lah tinggal gua. Ya, gue harapannya sih untuk ini sih, band-band baru di Jogja harus terus ada aja sih. Terus regenerasi, jangan sampai putus. Cuma masalah di Jogja itu, lu setuju nggak di Jogja itu kayak sistem per 5 tahunan udah berubah karena kampus ya. Maksudnya ini ada 5 tahun ini band baru lagi, nanti setelah dia selesai lulus kan tarik dealer bandnya. Iya, bubar. di Jakarta Jangan, semua. Ada di kota yang apalagi kalau bandnya ininya orang Maluku, drummernya orang Enggak, apa, Aceh dalam misalnya. arti kalau istilah tarik dealer tapi personelnya masih solid dan berkarya di kota lain sih gue nggak masalah kayak girl gang ya. Iya. Yang males kan gitu, satu dari mana, akhirnya bubar, jebret kerja masing-masing. Nah itu yang kurang. Ya ada banyak di Jogja itu bagus-bagusnya. Iya. Udah tarik dealer setelah 5 tahun. Iya. Banyak dari dulu ya, ada Monofons juga. Iya kan. Banyak. Lu terakhir lu belum lu ada yang mau Kalau gue sih harapannya lebih ke ya Bang Utaman akan tetap rilis album gitu loh. Jadi bukan berarti band lama nih tapi karya dikit gitu. Enggak, kita emang produktif lah. Iya. Itu yang penting sih sebenarnya. meskipun kesibukan juga lumayan mengerikan ya. Iya, walaupun sih bukan mikir ngaco tapi Pokoknya lagi kusut tetap pasti produktif bikin lah. lagu aja. Kalau Pelampiasannya ngeband. Iya, itu udah paling bener sih. itu sih. Jadi orang nggak tahu cuma Bang Utaman dari 99 tapi albumnya cuma itu doang nih lagu-lagunya gitu. Enggak, gitu. Oke. Sorry, lagi pencapaian lu selama di bangku taman lu sebagai yang dari pendiri apa titik pencapaian lu, maksud gua selama dari 99 sampai sekarang. Wah, ini nih Pak, ini zaman ini dan gua setelah ini mau harus lebih dari ini. Soalnya kan lu dapat dulu best album kan pernah ya kalau nggak salah apa atau kayak gitu-gitu buat lu apa sih misalnya awarding atau penghargaan atau apa? Nah gue tuh sebenarnya dari dulu Bang Utaman tuh gue nggak pernah nargetin gue harus pokoknya berapa tahun kita harus mencapai titik ini kita mencapai titik ini, enggak, gue nggak kayak gitu. Gue ya bener-bener ngeband tuh simple, pengen main musik memuaskan orang, itu aja dulu, membuat karya yang bagus biar orang bisa ikutan nyanyi itu. Kalau achievement yang udah kita capai dari dulu sampai sekarang tuh ya emang itu cuma bonus dari emang kejujuran yang kita hasilkan aja selama ini gitu. Jadi kalau hal yang bagus sih sebenarnya sampai sekarang kita masih ngeband aja tuh dan masih orang nyanyi, itu aja udah lebih dari cukup sih. Udah pencapaian lah. Iya itu udah pencapaian lah.